Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setia Putra Anam dari Universitas Maijen Sungkono Mojokerto dengan NIM 2025051121. Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Semester 2 atau kelas 2C. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Mega Novita SEMM dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya akan mempresentasikan untuk di-upload di media sosial, terutama di YouTube, dengan materi konsep komunikasi bisnis. Ada 8 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, proses komunikasi. Yang keenam, contoh penerapan. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan yang delapan atau terakhir, penutup. Latar belakang konsep dasar komunikasi bisnis. Definisinya adalah pertukaran pesan untuk mencapai tujuan organisasi dengan tujuan informasi, persuasi, dan kolaborasi. Alurnya internal, vertikal atau horizontal, dan eksternal. Prinsip jelas, ringkas, nyata, benar, logis, lengkap, dan sopan atau 7C. Kunci suksesnya, pesan akurat, media tepat, audiensi paham. Pengertian, pengertian dasar komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak atau komunikator kepada pihak lain atau komunikan dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami. Secara sederhana, komunikasi melibatkan beberapa unsur utama. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua, pesan yang disampaikan. Yang ketiga, media atau saluran penerima pesan atau komunikan. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Intinya, komunikasi terjadi agar terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, penyelarasan adalah menyamakan persepsi seluruh anggota tim. Yang kedua, efisiensi, yaitu mempercepat alur kerja dan meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, koneksi, yaitu memperkuat hubungan internal dan eksternal. Yang keempat, keputusan atau dasar pengambilan tindakan yang cepat dan akurat. Yang kelima, tentang citra, yaitu membangun reputasi profesional organisasi. Fungsi komunikasi bisnis, yang pertama, informasi, menyampaikan data dan pesan. Yang kedua, persuasi, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, kontrol, mengatur kegiatan kerja. Yang keempat, motivasi, memberi semangat kerja. Yang kelima, integrasi atau membangun kerjasama.
Proses komunikasi mulai dari pengirim, encoding, kemudian pesan, media, penerima, decoding, dan feedback. Versi dengan tambahan sedikit penjelasan. Pengirim atau bisa disebut sender. Encoding bisa juga mengubah ide jadi pesan. Pesan atau message, media atau saluran, penerima atau receiver. Decoding, memahami pesan, dan yang terakhir feedback atau respon. Penerapan dalam kehidupan. Berikut adalah contoh penerapan komunikasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari secara singkat. Yang pertama, negosiasi. Ini bisa tawar-menawar harga saat belanja di pasar atau membeli jasa. Itu kita lakukan ketika kita sedang membeli suatu barang atau jasa dan kita melakukan negosiasi tawar-menawar. Yang kedua, presentasi ide, menjelaskan rencana liburan atau anggaran rumah tangga kepada keluarga agar disetujui. Semisal kita mau menyampaikan ide agar disetujui, maka kita harus mempresentasikannya dengan ide supaya mereka mensetujui apa yang kita inginkan. Yang ketiga, korespondensi, mengirim email formal kepada dosen, guru, atau pihak bank. Yang keempat, customer service, komplain secara sopan kepada kurir atau toko online saat barang tidak sesuai. Ini sama halnya yang sering kita alami atau mungkin pernah lah kita beli di marketplace, gambarnya bagus, ketika diantar sama kurir ya, ternyata barang tidak sesuai. Dan di situ kita bisa komplain ke customer service yang ada di aplikasi marketplace tersebut. Yang kelima, networking. Berkenalan secara profesional di acara komunitas untuk mencari peluang kerja. Jadi intinya kita memberanikan diri untuk membuka agar kita dapat relasi. Jadi kita berkenalan untuk mendapat relasi agar kita bisa menjaring bisnis. Kesimpulan dari beberapa yang saya jelaskan tadi, komunikasi bisnis adalah kunci penggerak organisasi yang menjembatani ide dengan tindakan. Komunikasi yang efektif bukan sekedar bertukar informasi, melainkan memastikan pesan tersampaikan secara jelas, ringkas, dan persuasif untuk mencapai kesepakatan. Poin kunci, produktivitas adalah mempercepat alur kerja dan menekan risiko kesalahan. Profesionalisme, membangun kredibilitas melalui prinsip 7C. Dan yang terakhir, hasil, menghasilkan keputusan yang akurat dan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Intinya, komunikasi yang baik mengubah hambatan menjadi peluang dan informasi menjadi profit. Ingat, intinya profit. Terima kasih atas yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurangnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.